nanti ada yang di paling atas ya. Kemudian alat Mbak. Oke. Bak instrumen dalam troli besar ya. Ini bak instrumen besar dalam troli, terus ke bawahnya Mbak. Nggak kelihatan dong. Kok nggak bisa juga gini? Dari yang pertama dong. Lasnya itu ya. Oh iya, yang bawahnya tadi. Yang bawahnya tadi benar. Nah, Nah, oke. Yang pertama, bahwa ketika persalinan dimulai, ibunya tidak boleh kandung kencingnya penuh. Karena kalau kandung kencingnya penuh, ketika disuruh ngencing apa yang keluar? Pipis. Ya. Dan tidak boleh juga rektumnya isi. Ya, apa yang keluar kalau rektumnya isi? Jadi kalau ada nolong persalinan mau bercampur dengan feses. Maka ibunya kalau ketubannya belum pecah, silahkan disuruh ke kamar mandi untuk kencing dan BAB. Kalau ketubannya sudah pecah kan nggak boleh turun dari tempat tidur, maka kasih pispot untuk BAK dan kalau terpaksa masih penuh, maka Anda harus lakukan pengeluaran menggunakan kateter metal. Ya. Baru lihat pertama? Iya. Oh, pantesan pada melurukkan. Biasanya lihatnya yang apa? Yang nelaton? Iya. Udah pernah masang kateter? Udah pernah diajarin masang kateter? Yang panjang kan? Yang nelaton kan itu namanya. Yang dower kateter kan? Ini adalah metal kateter. Kita keluarkan kandung kuningnya ada kosong. Kemudian berikutnya apa? Gunting tali pusat. Yang mana gunting tali pusat? Seperti apa gunting tali pusat? Ini loh gunting tali pusat itu yang melengkung. Ini gunting tali pusat. Ya. Ini gunting tali pusat. Oke. Terus kemudian apa? Klem arteri. Tahu ya klem arteri? Nggak usah diambil ya. Ada yang belum tahu klem arteri? Klem arteri pean. Namanya klem arteri pean ya. Jadi tidak chirurgis, depannya adalah lurus. Ya. Klem arteri pean. Kemudian berikutnya 2 ya. Kemudian berikutnya adalah pengisap lendir bayi. Nih, jadi bayi begitu lahir, apalagi kalau dia grok karena minum air ketuban, maka harus kita sedot. Ya, dipencet yang kulitnya, ya nanti akan lendirnya akan masuk ke situ. Oke, kemudian pengisap, kemudian kasa 4 minimal. Untuk apa tadi kasa? Untuk melapor. Oke, kemudian berikutnya adalah duk. Duknya ada 2. Ya, yang satu itu biasanya adalah dilipat segitiga. Tadi saya nggak sempat menunjukkan ya untuk lipatan segitiga, nanti kalau pas praktek saja. Dilipat segitiga seperti ini, yang satu dilipat segi 4. Kemudian sarung tangannya ada 2, sarung tangan panjang dan sarung tangan biasa. Nanti ada sarung tangan panjang dan sarung tangan biasa. Kemudian satu yang ketinggalan adalah kalau misalnya bayinya gede, resiko untuk macet, padahal kepala itu sudah mintip-mintip tapi nggak keluar karena bayinya gede, maka kita akan melakukan yang namanya merobek perineum yang disebut dengan episiotomi. Oke, ini guntingnya kayak gunting perban tapi ranono jendole. Ngerti kan gunting perban? Nah, gunting perban kan ranono jendole. Nah, ini sama dengan gunting perban tapi nggak ada jendole. Ini adalah gunting epis. Episiotomi adalah merobek perineum. Oke. Jadi kalau nanti di soal ini OC yang tahun kemarin 95% mahasiswa profesi yang ujian OC soalnya adalah merawat luka episiotomi yang dirawat kok SC, luka SC di perut. Padahal di mana kalau luka episiotomi? Di perineum, di bawah vagina. Jangan sampai nggak tahu episiotomi. Kakak kelas kalian kemarin OC ya. Akhir profesi, udah profesi loh ya, udah nurse, udah ke rumah sakit. Ternyata nggak pada ngerti apa itu episiotomi. Nah, sampai kita semua heran, ya. Nah, kita tahu ya episiotomi lukanya di mana? Perineum. Apa episiotomi? Gunting. Nah, bukan dipotong. Ya wes, pom doain. Gunting, ya. Biar apa? Biar
bisa keluar lebih luas, biar kepalanya bisa keluar. Oke. Kemudian berikutnya adalah alat lain. Nah, tadi kan ada robekan perineum ya, daripada robek berantakan gitu kan, tidak habis. Tapi itu jarang sekarang dilakukan. Biasanya kalau bayi besar atau mau vakum atau mau dikuasai baru dihabis. Kalau hari-hari biasa, kalau ibunya pinter ngejat, sing mimpin persalinan kuat stenennya, namanya stenen ya, menahan perineum, maka tidak akan terjadi ruptur. Kalau terjadi ruptur ya biarkan ruptur alami. Ya, bahayanya ruptur adalah kalau rupturnya sampai anus, ruptur total. Jadi vagina sampai anus ngobrol. Oke. Maka kita siapkan alat jahitan perineum kalau robek. Alatnya sama dengan alat hekting biasa. Jadi isinya adalah duk steril, ada pinset 2, ada klem arteri, ada nal puder. Nal puder. Nal itu jarum, puder itu pemegang. Itu bahasa Belanda. Nal puder. Ya. Nah, apa yang akan dipegang? Ini jarumnya yang mau dipakai untuk gunting jahit perineumnya ini. Kalau kalian nanti ini kayak pancing ya. Belum pernah jahitan hekting ya? Jahitan itu seperti ini, yang untuk ininya ada jarumnya seperti ini. Ini benang jahitnya. Ya. Ini steril, dibuka, ditarik ya. Dipegang sama jarumnya, dipegang sama nal puder ya. Rino ya, bayangin udah Rino. Selanjutnya korentang, kemudian obat-obatan. Obat-obatannya yang harus ada adalah lidokain. Lidokain itu adalah obat bius. Nanti kalau ada robekan, maka disuntikkan dulu, dibius dulu, biar nggak jerit-jerit. Dulu nggak disuntik bius ya, dulu jerit-jerit. Nah, kemudian ada oksitosin. Oksitosin itu adalah ultratonika untuk merangsang kontraksi uterus. Disuntikkan pada awal pertolongan kala 3 nanti ya. Kemudian ada metergid, ini adalah untuk mencegah perdarahan ya. Untuk metergid itu pembekuh darah, untuk mencegah perdarahan. Ada 3 obat emergensi yang harus disiapkan ini pada pertolongan persalinan ya. Kemudian ada mangkok betadine. Terus ini apa? Tahu nggak? Ya Allah. Katanya sudah pemeriksaan kehamilan sudah belum? Belum. Ya Allah, ini untuk mengukur BCC. Oh, gimana cara pakainya? Yang ini apa yang ini dipakai? Yang ditempelkan yang mana? yang Yang ini yang nempel. Gimana caranya mengetahui JJ paling keras? Ya menaruhnya kalau bahannya punggungnya sini, taruh di sini akan krungu. Ayo, harus tahu cara meletakkan DJJ, cara meletakkan. Ini namanya stetoskop linek. Oke, yang modern ini Doppler untuk mengukur DJJ ya. Salah satu Anda harusnya latihan mengukur DJJ, sudah bisa. Oke, kemudian bengkok 2, kemudian ini celemek, kemudian perak dan pengalas, tutup kepala, ini alat APD. Ya, celemek, kacamata, masker, sepatu boot, kemudian alat ukur PPTP, linek atau Doppler, lanjut. Kemudian meteran, yaitu nanti untuk ukur panjangnya bayi, ya. Kemudian handuk untuk mandi ibu, di sini semuanya di bawah. Alat mandinya ibu ada handuk, ada kain. Gak usah pakai stagen, kita nggak pakai stagen, ini disediain stagen. Sekarang udah nggak boleh pakai stagen, ya pakainya kulitan. Pengen nggak habis melahirkan tidak kelar? Kagak. Bu ini nggak pernah naik beratnya, segini terus dari mulai tadi sampai sekarang. Ini larutan DTT. Kemudian ini larutan klorin. DTT itu kalau gini, kita habis PT, tangan kita berdarah, kita pakai sarung tangan. Daripada ganti sarung tangan lagi, kita cukup membersihkan tangan kita di DTT, tidak butuh ganti sarung tangan lagi ya. Karena kan tadi panjang waktunya untuk pimpin persalinan, bisa 1 sampai 2 jam dari mulai dipimpin sampai lahirnya. Ini larutan klorin untuk alat-alat yang on steril sudah kita masukkan larutan klorin. Kemudian ada tempat plasenta, kemudian ada sepatu boot, kemudian ada tempat untuk memandikan. Oke, sekarang ibu minta bantuan 2 orang, 3 orang, yang satu untuk memperagakan APD, satu lagi untuk menjadi pasien, satu lagi untuk suaminya.
Yuk, mau cepat tebak di mana? Pastikan kalau menolong persalinan suaminya bisa bebas ya. Suaminya siapa? Suaminya cewek. Suaminya cewek aja karena mau malu. Nanti kesenangan yang malu. Kesenangan yang mau. Mekanisme turunnya kepala tadi gimana? Turun, fleksi, Fleksi maksimal. Refleksi, rotasi eksternal. Iya. Ya, suaminya siapa? Suaminya sekat. Terus yang pakai APD kamu bisa tutup kan? Nanti ya, kalau tak sembuh teman beneran ya. Oke, kita masuk ke interaksi. Sal. Kita verifikasi pasien dan programnya. Benar ini pasien yang akan kita tolong ya. Kemudian kita sudah mencuci tangan ya 6 langkah dan ini adalah cuci tangannya steril ya. Kemudian kita sudah menyiapkan dan mendekatkan alat ke pasien. Ingat pasiennya tadi sudah kala 1 berarti sudah pembukaan otak dan sudah ada kenceng-kenceng yang sering yaitu berapa kali tadi? 5 Sampai 6 kali. 4 sampai 5. 4 sampai 50. Ya 40 sampai dengan 50 menit ya. Kemudian ya saat masuk ke ibu jangan lupa salam ya. Kemudian kita memperkenalkan diri ya kan. Kita kemudian jangan lupa memvalidasi pasien dengan gelar ya, menanyakan namanya siapa, kemudian kita validasi dengan gelarnya, kemudian kita jelaskan tujuan, kita jelaskan prosedurnya dan kita tanyakan siapa pasien. Bu, ini tadi pembukaannya sudah lengkap ya Bu ya. Apakah Ibu udah ke kamar mandi untuk kencing dan untuk ini? Sudah ya. Kemudian ini coba nanti saya lihat ya apakah ketubannya sudah pecah atau belum. Ataukah Ibu sudah merasakan ini keluar air banyak gitu tadi? Oh belum ya. Nanti kita lihat ya ketubannya sudah pecah atau belum. Kalau belum berarti kita harus Pecahin. kok mengecek. Oh tadi sudah ditanya apa namanya? Amiotomi. Ibu udah kenceng lagi nih Bu kencengnya. Ibu udah siap Bu ini mau. Oke Bu, nanti saya ajarin dulu ya cara mengejarnya ya. Bapak silakan naik Pak. Pak naik ya. Ya, Pak. Bu, Ibu boleh melahirkan dengan posisi apapun ya. Jadi sekarang boleh pilih posisi ya. Mau yang kayak gini. Ya itu ya. Jangan ketawa. Coba lihat yang Paling dikerotak. bagus. Kenapa? Karena gravitasi akan menarik kepala lebih cepat. Sehingga persalinan lebih tepat. Ya. Tapi bayangkan ketika posisinya begini sekarang nulungi piye? Sambil tiduran. Di bawah. Posisi begini. Jadi ini lebih kuat juga karena ini akan menekan ketika kalau saya nulungi piye? Melahirkan di dalam air kayak ada anjing. Ya, apakah posisinya mau di tempat tidur atau mau posisi yang lain? Oke. Baik, kalau posisi mau di tempat tidur, Ibu saya ajarin cara mengejar ya. Nanti kalau ini kenceng lagi, Ibu mengejarnya begini Bu, biar lahir ya. Bapak naik ya. Ya. Kemudian Bapak. Ya Bu. Airnya terus. Ibu tangannya masuk. Tarik sampai pol, tarik pol. Nah, pada saat ngejar, Ibu nggak boleh bersuara keras, ya. Ngejarnya di pantat biar nggak robek. Kalau ngejarnya di leher nggak lahir. Akan tempelkan dagunya. Oke, ya. Ibu coba ngejar. Jangan bersuara keras ya. Habis tenaga yang ya, oke. Ini nggak akan lahir Bu karena kepalanya kecepit. Ya, jadi begini. Ya, Ibu nanti kalau kenceng,
Harus dibantuin ibu sama keluarganya. Ibu sudah siap? Dibantuin apa? Kaki Pegangin. ya. Soalnya bapak seperti itu. Soalnya gemeter apa nggak bisa buka sendiri bang kalau misalnya. Biarkan mungkin kadang-kadang gini sendiri loh. Gak ada kontrasi kan makan tetap istirahat. suruh Ya, makan. pencet lagi. Masuk lagi. Keluar lagi, kepalanya kelihatan nonjol, nggak ada his, mundur lagi. Sampai terakhir itu kepalanya sudah ganjel, sudah di dalam introitus vagina. Ya, maka kalau di situ kita sudah ada seperti itu, ya maka kita boleh pimpin untuk persalinan. Oke, kita awali ke fase kerja. Jadi mulai berantai terus nanti ya. Oke, kita siapkan alat-alat ya Bu. Sudah siap. Oke, siapkan alat. Bu, kalau ada kenceng-kenceng ya Bu. Nggak apa-apa sambil kita nyiapin alat, nggak akan ini. Kalau apalagi kalau primi, karena dia berapa jam? Sekitar 2 jam. Apa kakinya nggak kesemutnya kang terus ya? Bismillah Bu, nih kenceng Bu. Temenan Bella. Oke, saya pindah ke sini ya. Udah, nanti ke sini aja ya. Oke, sekarang bantu Bu Yuki nanti untuk dorong ini ya. Malah keenak. Temen tuh temenan. Ayo Bu, kenceng. Oke, jangan lupa kita cuci tangan. Ya, kemudian kita menggunakan APD dulu. Ya. Celemek yang pertama kali kita pakai. Celemeknya yang betul adalah Mbak ini. Pakai celemek yang ini. Oke. Yang betul adalah celemek yang ini sehingga kalau kita kena darah kita aman. Karena pasti ya. Emang boleh. Celemek kepala. Kita kalau lagi kayak gini kayak seru banget ini dia udah nganggu ya. Kalau nganggu apa? Kayak seru banget tuh gembel banget kayak pakai kayak Gue mau ngelas mbak. Jadi biarin dia mau ke bulan. Golongan persalinan seperti ini kenapa? Kenapa alasannya kenapa? Tidak boleh ada celah kita akan kecipratan darah. Karena pasien kita nggak tahu infeksius atau masak terutama pasiennya HIV. Ya maka semua harus tertutup, betul-betul tertutup. Oke? Ya ini yang harus dipakai. Tapi tidak mungkin pakai itu nanti nggak bisa ngomong. Ya kan? Oke, ya silakan kalau mau ke bulan. Oke, pakai celemek semuanya sudah. Kayak tadi posisi pasang sudah kita ajarkan, sudah kita ajari ya untuk mengejarnya ya. Posisinya adalah ibunya memilih dorsal rectum ya. Kemudian kita pasang pelat dan pengalas. iya kok. Oke, sekarang Panti bantu Bu Iki untuk dorong ya. Ini masalahnya. Tekan-tekannya. Oke, jangan lupa bengkok sudah kita letakkan karena nanti kita akan menggunakan steril, prinsip steril ya. Oke, kemudian pertama kali yang kita pakai apa? Sarung tangan. Sarung tangannya tadi ada Om. Kelihatan nggak? Enggak. Tambah sini, udah biarin, nggak apa-apa. Oh bapaknya mau pergi ya wes. Nanti bayi naik lahir. Nanti diadani ya Pak bayinya. Panjang banget. Bapaknya takut darah Ibunya katanya. jangan pergi. Pokoknya
Kabur. Meninggalkan perut. Steril ya. Oh my god. Angin ya. Gawa Bu, ini banget. kenceng ya Bu, ya ngejan Bu. Ayo, yang kenceng ngejannya. Nggak lama. Ayo, sambung Bu, sambung. Penceng merah. Nyumuran belum video. Jangan lupa kita sambil observasi Durantegnus perjol Vulka. dorongan menerah tekanan Karena pada anus menonjol. Double itu astaga. Emang orang susah ya? Lagi tangan sendiri. Nggak tahu masuknya kemana. Aku mau gini sih. Aku gini sih. Bu, ini saya lihat ya sudah ada dorongan saya ingin mengejan, tekanan pada anusnya sudah, kemudian perineum sudah menonjol, rupanya sudah membuka. Ya Bu, yuk kita mulai ngejan ya Bu ya, yang pinter ya kayak tadi ya Bu ya. Oke, pegang kakinya, kemudian ngejannya di pantat ya, bukan di leher ya. Nggak boleh bersuara ya. Kemudian kita pasang duk yang bawah. Lihat duknya adalah saya lipat segitiga. Kemudian Pramuka. gini ya, nggak ada masalahnya. Ini ada yang setengah meter ya. Kemudian ini kenapa dilipat begini? Ini nanti untuk pegangan menahan perineum. Makanya naruhnya begini. Oke, lihat ya. Angkat pantatnya Bu. Freestyle. Oke. Tangan kita hanya boleh nyentuh duk, karena ini yang steril. Oke. Ini nanti untuk megangnya begini. Nahan perineum biar nggak robek. Ya. Kemudian duk yang satunya kita letakkan di atas, ya, karena kita akan memegang daerah simfisis. Oke, semuanya sudah steril. Begitu ada kontraksi, ya. Kita udah tadi observasi Durantegnus perjol vulkanya. Ibunya kita minta untuk mengejan. Tidak ada kontraksi, ibunya disuruh istirahat. Ibu ini ada kontraksi ya Bu, ngejan. Tentu ibu ini dorong bayinya. Ya, dari situ. Dari situ kamu dorong. Masuk, masuk. Nah, oke. Ayo Bu. Yuk, ya. Ya, terus Bu, sambung Bu. Yuk, ibunya nggak ngejan loh, nggak lahir nih. Ya. Oh, inilah. Masuk lagi kepalanya, gitu kan? Karena kontraksi bilang masuk lagi. Kita tunggu ada kontraksi lagi. Ayo Bu, ini kenceng lagi ya Bu, yuk. Ya, oke. Terus Bu, dikit lagi Bu, ya. Terus dikit lagi Bu, ya. Terus, ya. Nah, setelah subocciput kelihatan seperti ini, tangan kita yang kiri menahan simfisis agar dia tidak defleksi terlalu cepat. Kalau defleksi terlalu maka klitorisnya akan robek ke atas, ya. Dan kita menahan perineum. Kalau sudah kelihatan seperti ini, yuk Bu, sambung Bu, ya. Ini ada, yuk terus pintar, ya. Terus, ya. Terus dikit lagi Bu, ya. Pintar, ya. Terus, ya. Defleksi, tangan kita membantu defleksi. Bahu defleksi, belum bahu, ini defleksi, masih kepala, ya kan? Terus kemudian setelah defleksi, Rotasi eksternal. kita bersihkan dulu, ya. Kita bersihkan dulu. Ini kita bantu defleksi, tadi kan dangan toh? Iya. Oke, kemudian kita bersihkan. Hai, sini jangan kene no. Oke, kemudian kita periksa lilitan tali pusat. Arah ini ya. kan ada pengisar ya? Kalau longgar kita lepaskan. Kalau kenceng klem gunting. Oke, sambil menunggu kemudian dia akan apa? Rotas. Putaran paksi luar menyesuaikan badan punggung, ya kan? Tarik ke bawah biparietal, gangnya. Biparietal itu samping ini.
ya, samping kepala. Di parietal kita tarik ke bawah, lahirkan bahu depan, kita tarik ke atas, lahirkan bahu belakang, kemudian sangga susur. Lihat ke tangannya Bu Iti, ini pegang kepala, kemudian kita pegang badannya, kemudian kita kait. Karena bayi ini licin sekali, maka harus seperti ini pegangnya. Oke, tangannya ibu jari dan ini ngait di kaki, ini megang kepala, bisa merusut karena ini licin banget. Isinya adalah diselimuti dengan cairan amnion, ya, ketuban. Kemudian kita letakkan di atas perut ibu, ya, dengan kepala lebih rendah 15 derajat untuk menilai Apgar skor. Diajarin Apgar skor? Belum, yaitu appearance, pulse, scrimmage, activity, dan respiratory. Dinilai menit pertama dan menit kelima. Apgar skor yang bagus adalah 8 sampai dengan 10 bayi bugat, ya. Oke, kemudian kita keringkan, ya. Kita keringkan, kemudian kita IMD-kan sambil kita sampaikan ke ibu, alhamdulillah bayinya sudah lahir, selamat ya Bu ya, bayinya laki-laki, sehat, menangis keras ya Bu ya, ibu pinter tadi ngecenya. Tapi tak lihat ya nanti apakah ada robekan di jalan lahirnya ibu atau tidak, ya. Sampai di sini sebetulnya kalah 2, yaitu sampai dengan mengeringkan bayi, ya. Kemudian kita IMD-kan. Tapi kita harus cek di sini apakah ada robekan dari jalan lahir atau. Setelah itu kita evaluasi, kita lepas sarung tangan kita cuci tangan, alhamdulillah ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya? Ya. Oke, selanjutnya kita RTL-nya, rencana tindak lanjutnya adalah Bu nanti saya akan melanjutkan untuk memotong tali pusat dan melahirkan hari-harinya ya Bu ya. Itu rencana tindak lanjutnya. Habis itu kita dokumentasikan. Jam sekian bayi laki-laki, jenis kelamin laki-laki, lahir, berat badannya sekian dan seterusnya. Kita dokumentasikan. Terus belum sampai terminasi, yuk terminasi. Nah, maka evaluasi RTL kan sudah tadi ya, berkaitan pada pasien dokumentasi. Bayi lahir, jenis kelamin, jenis persalinan spontan atau dengan bantuan menangis atau tidak nilai Apgar skornya. Mau gini apa dua Bu? kali 1 menit dan 5 menit. Oke, sampai di sini. Selanjutnya harusnya adalah motong tali pusat. Baru kemudian pertolongan kala 3, yaitu kelahiran Plasenta. Mau dipotong nggak tali pusatnya atau mau dilewatkan keterampilan motong tali pusat? Liatin saja. Mau dipotong apa enggak? Potong. Dilewatin cara memotong tali pusat. Potong. Baik, perhatikan cara memotong tali pusat. Oke. Bayinya masih tetap hidup di atas perut ibu ya. Setelah dinilai Apgar skornya, kemudian pertama kita pasang. Tadi kalau bayinya nggak nangis dicontek ini ya. Kemudian pertama kita urut. Ini isinya apa sih? Tali pusat isinya apa? Makanan. Darah. Makanan apa? Nasi kayak gitu di sini. Isinya darah berisi nutrisi, bukan isinya makanan nasi tempe tahu masuk ke sini. Ya. Darahnya dari mana datangnya? Dari plasenta. Plasenta dapat darah dari mana? Dari pembuluh darah yang menyampur ke pembuluh darah ibu ya, namanya villi chorioales di plasenta. Oke, kita urut ya agar darahnya tidak nyembur nanti saat dipotong. Kita klem 3 cm, kita pasang klem yang pertama. Kita urut lagi, kemudian kita pasang klem yang kedua. Klem yang kedua dipasang 2 cm setelah klem yang pertama. Atas. Oke, kemudian ingat ini harus kita halangi oleh tangan kita karena banyak kejadian saat gunting ini justru yang kegunting jarinya bayi. Kenapa dia gerak-gerak? Ya, maka di sini cara menghalanginya ya. Kita kasih betadin dulu. Kita kasih betadin ya. Kemudian baru kita gunting. Masuk ke klorin karena sudah enggak di ini. Kemudian kita pasangkan klemnya. Otomatis ini kan udah putus kan? Iya. Satu akan gandeng dengan plasenta, satu lagi akan di bayi. Kita pasangkan klemnya. Oke.
Otomatis setelah dipasang klemnya, nanti pas bayinya ini kita kasih bedong, ya kita kasihkan ayahnya untuk diazan. Ya. Yang tertinggal di sini adalah tinggal ari-ari dan satu klem untuk masuk ke kala 3. Oke, jadi posisinya ini bayi sudah lahir ya. Oke, bayinya udah lahir. Kita ganti plasenta. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kala 2? Bisa? Oke, kita Berarti masuk kita praktek kala 2 kala 3. tanpa potong tali pusat. Langsung di atas perut. Oh iya, sampai situ kan. Heeh. Oke, tadi tertinggal apa di sini? Klem 1. Ini kan? Iya. Oke, di mana plasenta melekat seharusnya? Yang normal. Ya, lo ngerti neng rahim mosok melekat neng usus. Di bagian rahim mana plasenta normalnya melekat? Dinding. Di bawah. Kalau di bawah namanya plasenta previa. Kalau plasenta di bawah nggak akan bisa lahiran normal. Jangan ngomong normalnya plasenta di bawah. Oke, itu namanya penyulit kehamilan, yaitu plasenta previa. Plasenta pre itu mendekati, via itu jalan lahir. Plasenta di dekat jalan lahir. Jadi kalau plasenta di dekat jalan lahir sini mau lewat mana kepalanya? Iya. Tertutup sama plasenta. Begitu ada kontraksi maka ini akan keluar perdarahan. Itu namanya perdarahan trimester kedua dan ketiga, yaitu plasenta previa, plasenta yang menutupi jalan lahir. Oke, itu adalah kelainan. Normalnya plasenta tertanam di fundus, paling puncaknya rahim tadi. Ya, tadi tinggi fundus sudah kan? Iya. Ya, di puncak rahim tadi, atau di korpus kanan, atau di korpus kiri. Itu normalnya. Oke, nah begitu plasenta ini lahir, plasenta isinya apa gitu? Darah. Darahnya dapat dari mana? Dari Ini ada nempel gini kan? Iya. Terus kan? Ya kan? Ya. Nah, kemudian ini akan lepas. Ya kan? Di sini ada apa? Luka. Fili choriales, pembuluh-pembuluh darah kecil yang terlepas itu akan ada luka. Ini di abdomen kan, di uterus kan. Kalau kita di luar ada luka, kita tekan, ya kan? Habis perdarahannya, berhenti kan? Nah, ini di perut, di uterus. Gimana biar ini tertutup? Maka uterus akan melakukan kontraksi. Agar uterus bisa berkontraksi, maka setelah melahirkan masuk kala 3 kita akan suntik dengan oksitosin. Oke. Tadi udah tak siapin tuh alatnya, obatnya tadi apa? Oksitosin, Lidokain. lidokain untuk apa tadi? Dius, ya, untuk ketika ada jahitan yang ada robekan perineum untuk dijahit. Oksitosin untuk merangsang kontraksi agar tidak terjadi perdarahan. Kalau berkontraksi maka luka akan tertutup. Ya. Kemudian satu lagi metodin untuk mencegah perdarahan. Kemudian, oke nanti aja. Sekarang kita masuk kala 3. Apa kala 3? Kala 3 dari mana sampai mana? Bayi lahir sampai, ayo kok jadi bingung kabeh. Tadi kala 2 sampai apa? Bayi lahir. Berarti kala 3 dimulai dari bayi lahir sampai plasenta lahir. Berapa lamanya? Berapa lamanya? 30. Itu tuh. Primi maupun multi 15 sampai dengan 30 menit. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Lebih dari 30 menit berarti sudah terjadi retensio plasenta. Apa retensio? Plasenta yang tertahan tidak lahir. Maka kalau ada retensio plasenta, ibunya akan terjadi perdarahan. Untuk mengatasinya maka plasenta harus dilahirkan secara manual. Tangan kita masuk, kita rogoh, kita ambil semua plasentanya. Namanya manual plasenta. Maka biar nggak manual plasenta, kita akan mencoba melahirkan plasenta secara normal harapannya. Ya, maka berarti
Berarti begitu setelah ibu itu persalinan kala 2. Nah, di sini kita awali dari awal masalahnya. Ya, kita akan menggunakan teknik yang disebut dengan MAK3. Manajemen aktif skala 3. Apa itu manajemen aktif skala 3? Ya, yaitu ada 3. Namun sebelum kita manajemen aktif skala 3, Anda harus tahu apa tanda-tanda skala 3. Ini keluarnya bayi. Tapi tanda-tanda skala 2 apa? Tanda-tanda skala 3 apa? Bayi sendiri. Turun Mbak, tanda-tanda skala 3. Tanda-tanda skala 3 adalah yang pertama, indikasi. Ya. Perubahan bentuk dari uterus. Uterusnya berubah menjadi membulat. Ya, uterusnya membulat, tinggi fundusnya uteri naik sedikit. Ya, pada saat setelah bayi lahir biasanya setinggi pusat. Ini naik 1-2 jari di atas pusat. Perutnya membulat, tinggi fundusnya naik sedikit, tali pusatnya memanjang, keluar pendarahan sekonyong-konyong. Brol, keluar pendarahan, ibunya merasa mules dan ingin mengejan lagi. Padahal bayi udah lahir toh? Ibunya masih ingin mengejan karena ingin melahirkan plasenta. Oke. Maka kalau sudah ada seperti ini, apa tadi tanda-tanda skala 3? Perutnya membulat. Ayo masuk lali gak 5 menit durung ngono. Perutnya membulat, tinggi fundusnya naik sedikit, 1 jari di atas pusat atau 2 jari di atas pusat, kemudian Panjang. pusat memanjang, keluar perdarahan Konyong-konyong. kemudian ibunya merasa Mules. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah masuk skala 3, kita akan menolong persalinan plasenta. Oke. Yuk masuk ke fase kerja. Berarti nggak usah lepas-lepas semua ya. Nanti urutannya pakai seperti ini ya. Alatnya sama, alat yang disiapkan sama persis seperti ini. Oke. Berarti nanti kita dapatnya apa ya? Oke, prainteraksi biasa ya, verifikasi program dan pasien, mencuci tangan 6 langkah ya, Berarti kemudian pemotongan plasenta menyiapkan alat dan privasi ruangan. Tahap orientasinya Sampai situ sama, doang. mengucapkan salam, perkenalan ya, kemudian memvalidasi identitas pasien, menjelaskan tujuan. Tujuannya apa? Ibu, saya ingin membantu ibu untuk melahirkan hari-harinya. Nanti caranya adalah kalau ibu merasa mules ya nanti ibu mengejan sedikit. Nanti saya akan pertama kali akan menyuntikkan oksitosin. Nanti suntikan oksitosinnya di paha ya Bu ya, bagian atas. Jadi MAK3 tadi manajemen aktif skala 3 itu ada 3. Yang pertama adalah injeksi oksitosin 10 unit internasional intramuskuler IM di paha atas. Kenapa di paha? Ibunya sakit karena perineumnya robek, ibunya disuruh miring menunjukkan bokongnya masih kesakitan, nggak usah susah-susah. Kita suntikkan di musculus femoralis, ya, di os femoralisnya. Kita suntikkan oksitosin 10 unit internasional, kemudian penegangan tali pusat terkendali PTT, penegangan tali pusat terkendali, kemudian masase uterus. Ulangi, MAK3 ada berapa? 3. Apa saja? Injeksi Unit penegangan PTT, penegangan tali pusat terkendali, masase uterus. Ya, masasenya seperti meras dulu. Itu yang akan kita lakukan, kita jelaskan kepada ibunya. Bu, nanti saya sebelum melahirkan ari-ari ibu, saya akan mengecek dulu apakah ari-arinya sudah lepas atau belum. Kemudian saya akan menyuntikkan oksitosin, ya. Kemudian saya akan membantu ibu untuk melahirkan ari-arinya. Apakah ibu sudah siap? Oke, kalau ibu sudah siap, ya. Kita kemudian mencuci tangan kembali. Oh, jangan lupa observasi tanda-tanda skala 3 tadi. Apa aja tadi? Perut. Ya. Fundus Ibu ini naik. saya lihat ya perutnya ibu sudah membulat, ya kemudian tinggi fundusnya sudah naik sedikit, ya kemudian tali pusatnya memanjang, ada pendarahan. Ibu kerasa pengen ini Bu, pengen mules, pengen ngejar. Ya, oke. Kemudian kita siapkan alat-alat semuanya. Jangan lupa kayak tadi ya kita menggunakan celemek, kemudian kita memasang perlak, kemudian memasang tuh menggunakan sarung tangan dan sarung tangan itu tadi.
ya, sarung tangan, masang selempet dan sebagainya. Oke, kemudian kita mencoba pertama kali adalah kita Fundus naik, harus tali pusat menyuntikkan memanjang, oksitosin pendarahan, berapa? meninggalkan 10 unit ya. Tadi sudah saya ajarin teknik satu tangan untuk masukkan oksitosin? Belum. Oke, untuk memasukkan oksitosin kita pakai teknik satu tangan, yaitu pada saat ampul sudah kita buka, kemudian kita membuka ini juga hanya menggunakan satu tangan ya. Kemudian obatnya kita sedot pun juga menggunakan satu tangan saja, tidak usah dua tangan ya. Kemudian kita masukkan kembali spetnya ke dalam tutupnya juga cukup satu tangan. Oke, jadi semuanya dengan menggunakan teknik satu tangan, termasuk membuang udaranya juga dengan teknik satu tangan. Oke, nah ini sudah siap untuk disuntikkan ya. Kemudian kita pertama kali adalah menyuntikkan oksitosin 10 unit 1 cc ya. Kita pakai swab ya, kemudian oke, di paha bagian atas kita suntikkan IM. Berarti berapa sudutnya kalau IM? 90. Kita aspirasi adakah darah atau tidak. Kalau tidak kita masukkan oksitosinnya, kemudian kita masase. Kemudian ini kita pisahkan ya antara jarum dengan spetnya. Masuk ke bak-bak yang terpisah. Kalau di rumah saya ada bak-bak yang terpisah ya. Setelah kita suntikkan oksitosin, kemudian kita akan mengecek apakah plasenta sudah lepas atau tidak. Caranya adalah pertama kali kita pindahkan klemnya yang jauh ini kita pindahkan. Jangan lupa saat pindahkan ini dipencet biar darahnya nggak ngocor kemana-mana ya. Kita pindahkan 5 cm di depan vulva biar kalau kita tarik nggak putus ya. Kemudian bagaimana cara ngecek apakah plasenta sudah lepas atau tidak? Tangan kita yang kiri ini fundus utari tadi ya, pertengahan di pusat tadi, kita dorong ke bawah, otomatis plasenta terdorong nggak? Iya. Tali pusat memanjang nggak? Iya. Ketika kita lepaskan ternyata ketarik ke dalam, artinya belum lepas. Oke, kita dorong lagi, panjangkan. Kita lepaskan, ternyata tetap atau bertambah panjang, artinya sudah lepas. Ibu, ini barusan sudah saya cek, ternyata ari-arinya ibu sudah lepas, tali pusatnya sudah memanjang. Maka saya akan melanjutkan untuk melahirkan ya Bu ya, melahirkan ari-ari ibu, bantu melahirkan ari-ari ibu ya. Oke, tangannya kebalikannya. Kalau tadi dorong ke bawah, sekarang kita dorong ke atas. Dorsokranial. Oke. Ini dorong ke atas, ini tarik. Oke. Kalau bertambah panjang, maka kita pindahkan klemnya 5 cm di depan vulva lagi, biar nggak putus ya tali pusatnya. Oke. Ini dorongannya dorsokranial lagi. Beda ya? Tadi ngecek kan ke bawah. Kalau melahirkan ini ke atas. Oke. Nah, sampai ketika plasenta sudah kelihatan seperti ini, maka tangan kita menangkap sambil kita putar searah jarum jam. Tidak boleh ditarik, biarkan pelan-pelan lepas sampai selaput-selaputnya, karena ketinggalan satu kuku ireng aja, satu kuku ujung kuku aja akan membuat perdarahan ya. Sampai semuanya lahir ya. Ketika semuanya sudah lahir, ini nggak ada gambaran plasentanya, maka saya mau di sini. Oke, kita cek plasenta ini. Oke, apanya yang kita cek? Yang pertama adalah kelengkapan kotiledon. Kelengkapan selaput dulu. Ini selaputnya lengkap atau tidak? Kita tangkapkan lagi selaputnya. Kalau utuh seperti ini berarti lengkap. Karena ketinggalan selaput sedikit saja, itu juga bisa mengakibatkan perdarahan. Oke, maka selaputnya kita tangkapkan kembali lengkap atau tidak. Kemudian kotiledon ini gini. Jadi kalau ini ada yang nyoplok satu saja ketinggalan di dalam, maka akan jadi perdarahan. Ini harus dicari dengan manual. Ya, harus dikeluarkan. Kalau tidak ya perdarahan terus ibunya. Oke, maka cek kotiledonnya harus lengkap atau tidak. Nggak boleh ada yang nyoplok. Ini tuh seperti kasur zaman lawas itu loh, yang ada jahit-jahitan kayak itu. Nah, seperti itu bentuknya. Kasur kapuk. Ya. Kemudian kalau ini lihat ada perkapuran nggak? Kalau ada putih-putih kayak ini ada perkapuran. Biasanya pada bayi-bayi yang serotinus, yang lebih bulat. Ya. Kemudian tali pusatnya, insersionya apakah di tengah ataukah di pinggir?
sentralis atau marginalis, kemudian atau di tengah atau di pinggir, kemudian diameter plasentanya kita ukur kurang lebih 15 cm biasanya, kemudian panjang kali pusatnya kita ukur biasanya 45 sampai 50 cm ya. Kemudian setelah ini lengkap kita periksa, kita timbang ya, biasanya setengah kilogram kurang lebihnya. Kemudian ini kan mau dibawakan ke pasien kan, ini diikat biar nggak keter-keter darahnya. Kemudian klemnya kan nggak akan kita bawa pak, klemnya kita masukkan ke klorin. Ini kita kasihkan orang tua, kita kasihkan orang tuanya atau bapaknya di ya. Oke, nah kita kembali ke ibunya. Ibunya terakhir PTT terakhir apa MAK 3 adalah merangsang kontraksi. Ya, kita rangsang ya dengan nyemol-nyemol gini, dengan memeras jeruk gini ya. Kita rangsang, Bu, ini bagus ya Bu, ini keras nih Bu, ini kontraksinya bagus ya Bu ya. Oke. Terus kemudian terakhir adalah kita cek, Bu, ini saya cek ya Bu ya. Oh ternyata ada robekan Bu, ini robekannya lumayan loh Bu ya. Tadi ibunya pantatnya diangkat sih ya. Ada robekan dari ini. Maka RTL kita nanti adalah janji. Bu, ini sudah saya plasentanya hari-harinya ibu sudah lahir, semuanya lengkap ya Bu ya, tidak ada yang ketinggalan ya. Beratnya hari-harinya tadi kurang lebih setengah kilo, kemudian panjang kali pusatnya 45 cm ya, populasinya utuh semuanya, tidak ada yang ketinggalan ya. Gimana Bu? Rasanya Bu? Nah sudah, kita evaluasi sudah, kemudian RTA-nya nanti kita akan apa? Kalau udah kalian tidak menjahit rupanya ibu, dan kita akan mengawasi skala 4, skala pengawasan, mengukur tekanan darah, mengukur tensi nadi ya, itu setelah ibunya kita bersihkan. Nah, setelah ini kita bersihkan dulu ya. Kemudian kita beresin alat-alat semuanya, kita lepas sarung tangan, kemudian tanpa handalah ya, aikannya handalah sudah lahir ya. Oke, kemudian kita dokumentasi. Apa yang dokumentasikan? Injeksi oksitosinnya, jam plasenta lahir, kelengkapan plasenta, kontraksi dan faktor general dari jumlah perdarahan. Jumlah perdarahan normal kurang lebih adalah 100-150 cc biasanya. Dikatakan perdarahan apabila ada 500 cc ke atas. Itu perdarahan, ya. Nah, di sini ada satu perasat yaitu episiotomi. Mau diperagakan nggak? Nggak? Iya. Mau. Tambahan ya, ini udah lewat, udah selesai ya. Oke, yang pertama kita olesi betadin dulu, ya. Kemudian ingat pada saat mengiris, teknik ngirisnya adalah mediolateral. Medio itu tengah, lateral itu samping. Tengah samping. Bu, kenapa tidak di tengah? Nanti labas ke anus, menjadi ruptur total, menjadi ngoblok-oblok. Vagina sama anus jadi satu. Iya benar kok, banyak kasusnya kok. Ya. Maka ini biasanya kita suntik dulu pakai lidocaine. Kapan ini boleh dilakukan episode? Kalau kepala bayi. Kalau bayinya gede, mau divakum atau mau diporsen, ya. Kita kasih lidocaine, kemudian kita guntingnya ke sana. Tangan kita di dalam, ya, untuk menjaga agar tidak mengiris yang lain. Kita hanya akan mengiris perineumnya toh, ya, ke sana, ke samping sana. Ya. Nah, biasanya kan tadi lagi mapat kan? Ini kayaknya guntingnya cuma kecil, tapi nanti selesai semuanya lahir panjang. Karena vaginanya sudah memanjang. Paham ya? Oke, pada saat kita iris kayaknya masih tipis, tapi begitu mau jahit nanti panjang. Ya, apa namanya? Episiotomi. Jadi kalau ada soal luka episiotomi, lukanya di sini apa di sini? Di bawah. Ada perawatan luka episiotomi yang dirawat sini apa sini? Sini. Oke, jangan sampai kayak kelas yang dirawat sini, padahal episiotominya di sana. Ya. Oke, kemudian pecah ketuban, mau dipraktekkan nggak? PT pecah ketuban dipraktekkan nggak? Iya. Nah, kok lu HKS
daripada wajib ya. Biar tahu. Oke. PT dulu ya. Ya. Apa PT? Ya, untuk mengetahui apa? Pembukaan kondisi dari porsio atau serviks ya. Tangan satu masuk. Keton ya, keton ya. Oke. Belakang. Jangan lupa, ya kan? Oke. Di vulva hygiene dulu. Vulva hygiene ya kan 4 jam sekali kan kita di PT ya, hanya boleh 4 jam sekali. Karena bisa infeksi kalau sering di PT. Ya. Tapi 4 jam itu kadang bidannya PT, mahasiswa perawat PT, mahasiswa koas PT, meskipun dalam 1 jam yang sama, tapi sing mlebu tangane papat. Ya, papat. Semuanya pengen tahu kan itu pelajaran, ya kan? Oke. Tangan satu masuk, jari kita. Ya. Jari tengah masuk, jari telunjuk kita masuk. Kemudian kita raba, di situ ada serviknya. Apakah sudah tipis, apakah sudah lembut, ataukah masih keras, masih kaku. Kalau masih keras, masih kaku berarti masih lama untuk pembukaan lengkapnya. Oke, kemudian pembukaannya diameternya berapa. Nah, terus kemudian masuk sedikit ke dalam, raba bagian kepala janin. Apakah yang kita rasakan kembuk-kembuk seperti balon berisi air, berarti sudah pecah belum? Belum. Ataukah kita meraba rambut? Udah Dan keras, berarti sudah pecah. Oke. Kalau yang teraba ternyata kembuk-kembuk berisi air, berarti belum Pecah. Sementara pembukaannya ini sudah lengkap. Apa yang harus kita lakukan? Pecah. Mecah ketuban. Gimana cara mecah ketuban? Dipecah. Menggunakan apa? Gunting. Lali. Lali. Setengah koker. Setengah koker. Ya. Caranya gimana? Ini kan tadi di dalam kan? Ya. Praktekin di sini ya. Ini nggak boleh kebuka karena ini bisa nyantol kemana-mana. Maka ini diselipkan di antara 2 jari. Oke. Begitu sudah sampai, ini dikaitkan balonnya tadi. Oke. Sampai keluar air. Kalau keluar air berarti kan udah tercantol, udah robek. Tipis kok, ya gampang, ya. Cantol, oke. Kemudian kalau sudah keluar airnya berarti sudah robek, ini kita keluarkan. Kembali diputar lagi, dimasukkan di antara sela-sela jari. Kemudian buang di klorin. Ini maju dikit untuk meluaskan. Roll. Ketubannya lahir semuanya. Normal air ketuban berapa? 500 sampai 1500 cc. Kurang namanya? Kalau kurang namanya oligohidramnion. Kalau lebih namanya polihidramnion. Ini yang sering mengakibatkan ibu itu di SC karena oligohidramnion. Kurangnya kering akhirnya, ya. Oke, semuanya sudah, sampai ekstra-ekstranya sudah, episiotomi sudah, pemecahan ketuban sudah, PT sudah, wis rampung kabeh. Ada yang kurang kita cek. Oh ya, ini penyulit komplikasi pada kala 3 itu adalah kalau retensio plasenta. Apa retensio plasenta tadi? Ayo, kayak 5 menit sekali. Retensio plasenta apa? Tidak lahir semua. Retensi, ketinggalan, plasentanya ketinggalan. Apa yang dilakukan kalau retensio plasenta? Manual. Berapa lama plasenta harus lahir? 15 sampai 30. Sudah jelas semuanya. Oh, jadi meneng kabeh. Ya. Kalau Lagi. sudah selesai, ada pertanyaan? Tanda-tanda kala 2. Nyanyi lagi. Setinggi pusat. Dari atas pusat. Pusat pek. 32 atau 40. 3 dari bawah pek. 30
Pusat sing pisis. Tiga jari bawah pusat. Nek bareng-bareng wanita. Saiki dhewe-dhewe. Tiga jari bawah pusat. 20. Tiga jari bawah PX Mas. 3 jari bawah 12. Gak usah pakai mikir, pokoknya baleni kon jawab kok baleni pertanyaane. Ayo siap semuanya. Siki pusat. Udah lah.